Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan kepada semua yang menonton video ini, terutama dosen saya yaitu Mem Winda Setiasari. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk menginterview Bapak. Dan terima kasih kepada dosen saya, Mem Winda Setiasari, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas ini. Nah, di kesempatan kali ini atau di tujuan saya membuat video ini adalah untuk menanyakan kepada Bapak beberapa pertanyaan seputar kepemimpinan. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu kepada penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Krisna Hendra Buswika, sarjana ekonomi. Saya lurah di Kelurahan Kota Maksum 3, Kecamatan Medan Kota. Umur saya 47 tahun, ya. Alhamdulillah saya sudah menjabat sebagai kepala kelurahan sekitar 6 tahun. Ya, sebelumnya saya bertugas di Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, maaf. Ya, saat ini saya di Medan Kota. Jadi keluarga anak saya 2, ya. Alhamdulillah yang pertama juga sudah kuliah, yang nomor 2 SMA kelas 12. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, untuk mengawali ini saya ingin bertanya tentang backstory Bapak. Nah, gimana Bapak awalnya bisa kepikiran atau berniat buat jadi kepala desa? Karena kan seperti yang kita tahu, kepala desa kan sulit, bukan pekerjaan yang mudah. Jadi di sini saya klarifikasi, kalau di pemerintahan Kota Medan dia tidak ada namanya kepala desa. Yang ada dia kepala kelurahan, ya. Jadi kepala kelurahan ini diangkat oleh wali kota, ya. Diangkat oleh wali kota. Jadi kalau untuk kepemimpinan saya, sebelum saya menjadi lurah, saya bekerja di kecamatan, ya, Kecamatan Medan Timur. Di sana saya sebagai kepala sub bagian perencanaan program, ya. Jadi pada tahun 2017, syukur alhamdulillah saya diberikan amanah, ya, oleh Bapak Wali Kota untuk menjadi kepala kelurahan. Nah, dan sampai saat ini syukur alhamdulillah. Berarti Bapak jatuhnya dipilih. Ya. Dipilih. Untuk pertanyaan kedua, seperti yang kita tahu menjadi pemimpin itu kan tidak mudah ya Pak. Terutama memimpin skala kelurahan, skala yang besar. Bagaimana kiranya kesulitan yang Bapak rasakan selama Bapak menjadi lurah yang Bapak bilang sudah 6 tahun? Kalau kesulitan, setiap pekerjaan itu pasti ada, ya, tantangan, hambatan, rintangannya. Tetapi selama kita dalam bekerja itu memang didasari oleh hukum, ya, dan keinginan kita untuk berbakti kepada negara, apalagi kita kalau di pemerintahan kota ini lurah kan dia ASN atau dulu namanya pegawai negeri. Jadi dalam hal ini kita digaji, kita diberi tunjangan, tujuan kita untuk mengabdi, ya, mengabdi kepada negara. Dan kalau di pemerintahan kelurahan itu pengabdian kita itu untuk masyarakat. Jadi kita harus melayani masyarakat. Mungkin seperti itu. Berarti namanya melayani masyarakat, kesulitan bukan jadi halangan lah ya Pak. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak jika ada warga yang kurang menyukai cara Bapak memimpin? Disitulah dia tantangan tadi, kan gitu kan. Jadi setiap kita bekerja pasti ada tantangan, ya. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak senang dengan kita, bukan berarti
kita menjauh atau kita persulit atau seperti apa. Tetapi disitulah tantangan, seperti apa kita bisa merangkul masyarakat tadi yang tadinya menentang kita atau tidak setuju dengan mungkin keputusan kita itu. Bagaimana caranya merangkul masyarakat tadi supaya masyarakat itu mengerti dan paham atas tujuan kebijakan dari pemerintah kelurahan tadi. Nah, jadi intinya kita rangkullah masyarakat itu tadi supaya mereka juga paham dan bisa menerima. Seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang namanya karakter setiap pegawai kan berbeda-beda, Pak. Bagaimana Bapak menyikapinya? Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, di situ juga tantangan kita sebagai pemimpin, bagaimana kita mengakomodir ya perbedaan-perbedaan karakter pegawai kita tadi, ya. Macam mana kita memanajemennya supaya mereka juga paham tujuan pekerjaan itu seperti apa, kan gitu kan. Nah, jadi disitulah dibutuhkan sebenarnya kepiawaian kita tadi lah untuk memanajemen pegawai seperti itu tadi lah, kan gitu. Bagaimana mereka bisa solid dan sama-sama satu tujuan. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, seiring berjalannya waktu sebagai pemimpin, bagaimana cara Bapak mengklaim kepercayaan warga agar mereka percaya kepada Bapak sebagai pemimpin? Kalau itu, ya kita harus aktif, ya kita harus aktif turun ke masyarakat. Kan seperti itu. Kita jumpai masyarakat itu tadi, ya minimal kita sapa, ya kita tanya apa keluh kesahnya. Dan yang paling penting sebenarnya pelayanan kita kepada masyarakat tadi, ya itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai masyarakat itu menunggu. Jadi kalau memang masyarakat itu ke kantor ada urusan, tetap harus kita layani secara santun, arif dan bijaksana. Itu kan yang jelas dia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak menyalahi hukum lah istilahnya seperti itu. Dalam melayani masyarakat tadi kan gitu. Berarti harus aktif dan gercep. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut saya pribadi, penggambaran seorang pemimpin yang baik adalah attitude atau sikap. Jika pemimpin sudah memiliki attitude yang baik, pastinya aspek yang lain kemungkinan juga baik. Kiranya, menurut Bapak sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman, apa hal krusial dan utama yang dibutuhkan seseorang yang ingin menjadi pemimpin agar menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat? Kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, baik itu di keluarga maupun di masyarakat, kita harus menerima keluh kesah masyarakat, ya kan, meresponnya, dan kalau bisa kita selesaikan secara cepat, gitu. Cara seperti itu kalau attitude itu. Ya, jadi seperti yang adik bilang tadi, gercep tadi, gerak cepatlah kita untuk melayani masyarakat tadi. Dia harus memiliki passion, harus niat lah menjadi kepala desa. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan penutup. Apa strategi Bapak atau rencana Bapak ke depannya untuk Kelurahan Kota Matsum 3 agar pastinya makin makmur dan nyaman untuk masyarakat yang tinggal di sini? Kalau visi misi saya sih sebenarnya untuk kelurahan ini banyak sebenarnya. Jujur banyak yang masih mau saya benahi, ya. Baik itu ke masyarakatnya, yang jelas apa yang harus kita buat ini ya harus untuk masyarakat, ya. Jadi kelurahan ini tidak ada kelurahan ini tanpa masyarakat. Jadi apapun yang kita buat itu sebenarnya harus ke masyarakat, kan gitu. Jadi untuk saat ini salah satunya itu kayak yang saya bilang tadi dari awal, melayani secara cepat. Nah, itulah yang paling awal untuk melayani tadi. Jadi untuk
selanjutnya mungkin nanti ada perubahan-perubahan sedikit, ya mungkin dari seperti program prioritas Pak Wali Kota ya, salah satunya itu untuk di bidang kesehatan, infrastruktur, ya kebersihan, dan yang penting untuk masyarakat itu adalah pemberdayaan UMKM. Mungkin itu yang mungkin bisa kami buatlah untuk masyarakat supaya kehidupan masyarakat itu menjadi lebih baik. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya. So sekali hari ini sesi tanya jawabnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Saya pamit undur diri. Nama saya Alfi Pasya, saya pamit undur diri.